Jet jet jeng jet jet jeng jet 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 jeng. Jeng jeng jeng. Wihil. Ya, jadi ini adalah section baru atau acara baru dari gua yaitu Joshua Radio Style. Damn. Yeah. Ya, jadi gue pengen nyontoh sebenarnya radio personality yang dilakuin sama seiyu-seiyu Jepang ya. Jadi kita ngobrolin berbagai hal menarik ya di berbagai hal ya, dari mulai ya mungkin nanti kita akan belajar akan ngomongin tentang politik ya, tapi yang pasti sih gue bakal ngomonginnya tentang anime, manga ya, event-event mungkin gitu ya, atau drama-drama yang memang hangat gitu ya di dunia perwibuan di Indonesia tentu aja ya. Nah, jadi sebenarnya gue mau mulai dari mana? Jadi episode pembuka ini itu gue mau mulai dari apa yang gue tonton di seminggu dan 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi gue sempet nonton sama anime yang namanya itu adalah Chainsaw Man. Jadi Chainsaw Man ini seperti apa? Apakah bagus gitu ya? Gue udah beberapa nulis beberapa poinnya. Ini gue udah nulis poinnya ya. Dia ada 13 poin yang gua mau bahas gitu ya, dan tentunya gua nonton anime Chainsaw Man ini di bioskop ya, karena memang untuk sekarang gua nggak tahu, gua belum ngecek lagi, tapi minggu kemarin itu dia masih ada kalau di kota gua, di kota seberang maksudnya, di gua tinggal sekarang di Serang, kemarin di Cilegon gua nontonnya ya, jadi nyebrang satu kota aja gitu ya. Dia masih masih ada lah ya, masih tayang gitu ya di Transmartnya, di XX1-nya. Jadi gua masih berkesempatan untuk nonton untuk kedua kalinya. Widih, nonton kedua kalinya cuy. Buktinya mana? Buktinya nanti gue nih. Ini bukti pertama. Ini bukti pertama. Ini dia adalah tanggal 27 September ya. Ini besoknya gua ke Jack Japan Matsuri ya, dan itu lo harus, kalau misal lo belum pernah ke Jack Japan Matsuri dan lo belum pernah ngerasain apa itu keautentikan Matsuri Jepang tuh kayak gimana, lo harus dan wajib banget untuk ngerasain ya, setidaknya sekali seumur hidup lah, sebagai pecinta atau lo sebagai wibu lah ya, untuk bisa ngerasain keautentikan Matsuri di Jepang tuh kayak gimana. Tentunya ke Jakjapan Matsuri. Nanti gue bakal nunjukin deh beberapa freebies yang gue dapet dari Jakjapan Matsuri kemarin ya. Satu lagi, mana ya? Mana ini? Harusnya di sini. Ntar gue lupa nyiapin. Oh ini. Ada. Let's go. Jadi ya ini dia adalah kedua kali gue nonton ya. Jadi yang pertama gue nonton di Ramayana ya, yang kedua ini gue nonton di XX1 Transmart ya. Untuk pengalamannya, gue sebenarnya untuk yang pertama itu adalah impresi gue yang paling murni gitu ya. Yang kedua, gue pengen beberapa ngambil detail kecil aja gitu ya, yang memang gue sadari setelah beberapa kali baca review yang memang ada di grup-grup diskusi animanga di Facebook tentunya ya. Nah tentunya impresi awal gue sama impresi akhir gue itu sebenarnya nggak beda jauh gitu ya. Jadi anime Chainsaw Man ini dia adalah salah satu anime yang menurut gua untuk di tahun ini ya itu terbaik gitu ya, dari segi komposisi ceritanya dari awal ya sampai akhir tuh kayak gimana, itu bener-bener jelas gitu ya, kita dibawa bener-bener ke film yang memang straightforward tanpa ada banyak flashback atau bahkan gak ada flashback sama sekali, dan fokus ceritanya pun bener-bener memang fokus banget gitu ya, kita tuh mau nyelesain tentang apa ya. Dan ya memang walaupun memang uh, motif dari Reze gitu ya, itu dia di apa ya, di reveal tuh cuman sedikit aja gitu ya, itu pun di revealnya tuh lewat cerita tentang bunker misterius yang ada
tentara apa ya, ada tentara bayaran di situ gitu ya. Nah, tentunya ya, gua udah beberapa kali gitu ya, nonton film anime gitu ya. Salah satunya itu yang gua tonton waktu itu dia adalah film, Dandadan kemarin gitu ya, dan film Dandanan itu dia cukup bagus juga gitu ya, dan bagus lah ya. Tapi apakah bisa dibandingkan dengan film CSM yang sekarang ini yang gua tonton kemarin, itu tentunya berbeda jauh ya. Maksud gua Dandadan bagus, tapi untuk bisa mengalahkan kualitas CSM ya yang gua tonton kemarin itu, jauh lah ya. Walaupun sebenarnya enjoyment-nya itu gua lebih enak ke enjoyment-nya ya, ke Dandadan gitu ya. Tapi secara kualitas ya dan secara gua bisa mendalami, dan gua tuh asli, gua nonton Chainsaw Man pertama kali tuh sakit hati banget gitu. Kenapa? Karena gua tuh bener-bener ngerasain apa ya, gue terlalu investasi perasaan gue ke Reze tuh terlalu banyak gitu ya. Walaupun dia itu adalah alat pembunuh dari Rusia gitu ya, yang memang tujuan dia ke Jepang itu adalah satu, yaitu adalah membunuh Denji dan mengambil jantungnya gitu ya. Walaupun di pertengahan film, mungkin ketika Denji pertama kali ketemu Reze atau Reze ketemu pertama kali dengan Denji, itu sedikit berbelok gitu ya. Yang tadinya itu ingin membunuh Denji dan mengambil jantungnya Chainsaw, itu beralih ke ya ingin membunuh dengan lembut gitu ya untuk mengambil jantung Chainsaw-nya gitu ya. Jadi ya ini gua bakal bahas dari poin yang pertama dulu ya. Jadi lo sebagai penonton itu suka tikus kota atau tikus desa? Anjay lah, ini dalam coy. Ini pertanyaan yang filosofis sebenarnya gitu ya. Bukan sebenarnya, memang ini pertanyaan filosofis gitu ya. Di Angel Devil juga udah ngasih tahu ya ini pertanyaan itu sebenarnya buat apa gitu ya. Karena di awal gitu ya, di trailer juga ini di apa diomongin gitu ya di audionya gitu ya. Jadi ya ini perbedaan yang kita rasakan gitu ya tentang ya ini sebenarnya kita apa ya? Jadi kayak film CSM ini bertanya ke diri kita gitu, ke sebagai penonton juga sebenarnya kita tuh mau jadi tikus kota sebenarnya, kita lebih suka tikus kota atau tikus desa gitu ya. Dimana keadaan ini tuh relate untuk sebagian orang gitu ya, karena tentunya ya ada banyak yang dia itu menuju apa ya, ada banyak orang yang memang mengejar impian besar gitu ya dengan merantau ke kota-kota besar, tapi mengorbankan yang namanya itu adalah kenyamanan atau ketenangan hidup gitu ya. Jadi hidupnya itu dia racing aja ya, dia adalah ya life is about race gitu ya. Hidup adalah balapan gitu ya. Kalau misalnya gue nyampe ke goal tertentu ya, itu barulah gue itu udah yang namanya itu ngerasain hidup gitu ya. Tapi ada juga yang dia itu mirip-mirip ke tikus desa gitu ya. Yang penting kalau misalnya gue udah ke bare minimum, gue hidup nyaman gitu ya. Jadi itulah gitu ya. Gue udah cukup gitu. Gue nggak perlu mimpi besar gitu. Gue nggak perlu makanan enak. Yang penting gue tenang, hidup gue nggak terancam gitu ya. Gue ya pokoknya gue hidupnya gitu-gitu aja, tapi gue bisa tenang, dan ketenangan itulah bahagianya gue gitu ya. Nah ini ya walaupun di Indonesia sebenarnya bukan tikus ya, pejabat yang tikus sebenarnya. Ya, jadi jadi kalau ada satu tikus lagi, ini gue yakin lo pilih tikus DPR gitu ya, atau tikus desa gitu ya. Kalau gue sih lebih ke eksekusi tikus DPR aja gitu ya. Oke. Nah jadi itu ya, jadi pertanyaan itu tuh cukup menarik buat gua gitu ya. Jadi karena tikus tadi tuh, pertanyaan itu tuh sebenarnya adalah bagaimana si Denji itu ya, dia tuh sebenarnya memang uh, dulunya di season 1 itu adalah tikus desa gitu. Lo inget lah kalau misalnya Denji itu tujuannya itu apa, yaitu dia adalah untuk hidup tenang dulunya gitu ya. Tapi ketika dia diambil sama Dewan Keamanan Jepang, sama Makima gitu ya, akhirnya dia berubah tujuannya. Dia punya tujuan besar, yaitu dia adalah untuk menjadikan Makima ini dia sebagai pacarnya gitu ya. Akhirnya Denji yang tadinya tikus desa gitu ya, yang ingin hidup tenang, bayar utang lunas gitu ya, dan segala macamnya, itu berubah
menjadi tikus kota gitu ya. Nah, untuk Reze sendiri tentunya dia dulunya itu adalah tikus kota. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa kisah dari Reze ini dia adalah sebagai pembunuh bayaran yang memang dia tuh serving the country, yaitu Rusia tadi gitu ya. Dimana dia punya misi besar gitu ya di pundaknya, di punggungnya, yaitu dia adalah untuk mengabdi kepada negara sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi tentunya pengorbanan dia sebagai tikus kota itu terlalu banyak gitu. Termasuk ke kehidupan dan ketenangan dia sebagai seorang, nggak bisa gue sebut manusia juga sebenarnya gitu ya. Tapi ya makanya kenapa perbedaan ini yang menurut gue unik gitu. Jadi perubahan antara tikus desa Denji dulu gitu ya berubah menjadi tikus kota gitu ya. Tapi Reze itu sebaliknya. Yang tadinya itu, yang sekarang si Reze itu dia adalah tikus kota, dia itu ingin berubah menjadi tikus desa gitu ya. Jadi ya Reza itu memimpikan gitu ya setelah mungkin bertemu Denji ini gitu ya. Itu dia memimpikan yang namanya itu kehidupan yang tenang, kehidupan yang biasa-biasa aja, kehidupan tanpa beban yang berat di pundak atau punggungnya gitu ya. Walaupun punggung Reza itu halus gitu. tapi tapi dia pengen losing the pressure gitu ya. Jadi dia pengen membuang semua tekanan itu gitu. Dengan cara apa ya? Tentunya dengan cara dia itu menjadi tikus desa tadi gitu ya. Tapi dia nggak tahu caranya gimana karena memang dia itu terikat kontrak gitu ya, baik itu dengan Rusia gitu ya ataupun ya dengan devilnya gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk yang pertama. Jadi itu yang bener-bener menurut gua filosofis dan unik banget dari CSM gitu ya. Lalu yang kedua, tentunya ini beda banget sama seriesnya ya. Jadi menurut gua seriesnya itu kenapa dia tuh kurang hype dulu gitu ya. Padahal banyak yang bener-bener watchlist orang di FL gua tuh di Facebook gitu ya. Itu bener-bener banyak banget yang pengen nonton anime ini gitu ya. Waktu pas anime ini tuh tayang pertama kali season satunya gitu ya. Tapi hype-nya tuh nggak se-hype dulu gitu. Jadi maksudnya se-hype sebelum tayang dan hype setelah tayang tuh dia kayak nurunnya tuh drastis banget gitu. Bahkan kayak jarang banget yang bahas anime ini gitu ya. Karena tentunya waktu pas pertama kali rilis gitu ya, desain dari seri anime Chainsaw Man ini tuh sinematik banget gitu. Asli dah, sinematik banget coy. Itu beda banget ketika waktu pas memang sinematik ini itu bener-bener dibawa ke bioskop. Gitu makanya waktu pas ke bioskop wah, cocok gitu kan. Dan hype-nya itu melebihi hype ketika season satunya ini tayang gitu. Dan ini bagus menurut gua, suatu yang bagus banget gitu. Jadi menurut gua apa ya, perbedaan dari direksinya tadi gitu ya antara series yang memang tayang di TV atau mungkin kita nonton di HP itu dia kurang imersif memang gitu ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya itu nangkep kesinematikan series season satunya gitu. Nah, ketika series tadi yang sinematik itu dibawa ke layar lebar gitu ya, ini bener-bener kayak kayak film gitu. Gua nonton film Chainsaw Man ini bukan kayak film anime, tapi ini bener-bener kayak emang film layar lebar gitu tuh. Jadi emang didesain untuk itu sebenarnya. Chainsaw Man itu tuh emang emang harusnya layar lebar coy gitu ya. Dan tentunya antara season satu sama filmnya ini itu bener-bener beda banget gitu ya. Gua ngerasa film ini tuh bener-bener 180 derajat di kutub yang berbeda dari antara season satu sama anime ini. Bener kenapa ya? Alasannya kenapa? Karena tentunya gue ngerasa film ini kerasanya itu bener-bener melankolis banget gitu. Ya, dimana bener-bener emang film ini tuh romance biasa gitu. Waktu awalnya ya, paruh awal gitu ya. Ketika paruh tengah dan paruh akhir itu barulah gue kenal lagi dengan anime ini, yaitu adalah ya keributan, chaos, dar-der-dor ya, darah di mana-mana, gore gitu ya, potongan tubuh di mana-mana gitu ya. Jadi awalnya tuh bener-bener emang bener-bener beda banget gitu ya. Tapi itu hanya di paruh awal doang dan itu menurut gua hal yang menarik banget untuk dari film ini gitu ya. Kayak kita tuh tadinya dikasih dikasih apa namanya? Dikasih permen gitu, dikasih bolu yang manis-manis gitu ya. Tiba-tiba dikasih MBG gitu, racun. Jadi jadi perbedaan antara paruh awal sama paruh akhir tuh bener-bener apa ya? Suatu yang menurut gua daya tarik anime ini gitu ya. Dan anime ini memiliki berbagai rasa gitu ya. Walaupun memang keterharuan gua itu cuman
di awal doang gitu, di akhir ya sebenarnya ada gitu ya. Di scene pantai itu gue bener-bener terharu banget gitu ya, walaupun memang gue di situ, air mata gue kering gitu ya, karena air mata gue sudah menangisi republik ini gitu kayak. Jadi, gue cukup tersentak banget ketika ada beberapa momen kita tuh kayak, "Oh anjir," gitu ya, kayak, "Ini anime banget sih memang," gitu ya. Jadi menurut gue itu hal yang, bisa jadi poin, plus gitu ya di mata gua gitu ya secara pribadi gitu ya. Jadi, tentunya gitu ya, hal-hal yang lainnya pun misalnya gitu ya, mungkin ada orang yang mempertanyakan gitu kayak, kok bisa sih, Reze ini bisa dimaafkan gitu ya, bahkan ketika dia mati gitu ya kan, harusnya dia tuh tenggelam gitu ya, dan kenapa Reze ini dibangkitkan gitu ya. Dan walaupun sebenarnya ya, kenapa kita tuh mempertanyakan gitu, kenapa Reze itu bisa dimaafkan begitu saja oleh Denji gitu ya, tapi kita lupa gitu bahwa Denji ini itu bukan manusia normal coy. Jadi Denji ini dia adalah manusia yang dia tuh bukan manusia ya, maksudnya dia tuh orang yang memang nggak punya moral kompas dari dulu gitu ya. Kenapa? Karena dia tuh hidup di apa ya, di bayangan, di balik bayangan dulu itu gitu ya. Kita lihat di, season 1 dia tuh akan melakukan apapun gitu ya, walaupun itu melanggar moral dia gitu ya, bukan melanggar moral ya, melanggar moral pada umumnya atau melanggar common sense kita gitu ya, untuk bisa hidup tenang gitu. Makanya impian-impian, apa namanya, impian-impian Denji itu ya kayak anak kecil yang baru puber, bahkan anak kecil pun itu lebih ber-IQ dibanding Denji gitu. Karena Denji itu literally bayi yang memang dia itu punya kekuatan gitu ya, dan dia punya mimpi ya seperti orang yang nggak punya moral pada umumnya gitu ya. Kan dia udah tahu ya, udah di-reveal lah beberapa, apa namanya, yang sudah dia impikan gitu ya. Salah satunya dia adalah ya tadi bermimpi dia bisa pacaran lah, bermimpi dia bisa megang anu lah gitu ya, bermimpi dia itu bisa, mencium seseorang lah, mencium cewek gitu ya. Jadi itu tuh bisa kita bukan bisa kita wajarin ya, tapi kita wajarkan itu Denji gitu ya. Karena apa? Karena Denji ini adalah orang yang memang nggak punya moral kompas, dan kita nggak bisa memaksakan moral kita itu ke Denji gitu. Jadi kita harus mengenal Denjinya terlebih dahulu. Itulah kenapa Denji ini membangkitkan Reze gitu ya. Kenapa? Karena tentunya kita juga nggak terima kalau Reze itu mati kan. Lo nggak terima kan Reze itu mati kan. Makanya waktu pas Reze mati di tangan Makima itu seperti yang Denji katakan, yaitu dia adalah ya gua Denji itu kan berkata gitu, kalau di filmnya itu, gua ngebangkitin lo itu karena gua nggak mau kehidupan gua tuh kayak gua makan ikan terus tulangnya itu ketelak di tenggorokan gua gitu. Jadi kita juga sama, kita merasakan hal yang sama dengan Denji gitu. Jadi kita tuh udah terlanjur sayang sebenarnya gitu ke Reze gitu kan, dengan gap apa moe apa gap moe dia gitu ya, di mana dia tuh memang mesin pembunuh memang, tapi jauh dalam hati dia itu sebenarnya dia pengen menjadi orang yang normal aja gitu ya. Menjadi orang yang memang dia tuh ingin merasakan sekolah bahkan gitu ya, ingin merasakan mungkin cinta juga gitu ya. Tapi dia nggak bisa gitu. Karena di pundak dan di punggung dia yang tadi gua awal bilang itu dia memang sudah banyak banget bebannya gitu. Jadi nggak bisa lepas gitu aja gitu. Makanya Denji apa sorry, makanya Reze waktu itu dia waktu pas apa confess gitu ya. Ya dia nawarinnya itu bukan ingin membunuh Denji gitu, tapi nawarinnya tuh gimana kalau kita kabur aja gitu. Kalau gue jadi Denji sih enggak sih, gue jadi Denji juga kalau misalnya dia ada pilihannya Makima sama Reze, di mana gue nggak tahu Makima itu sebenarnya kayak gimana gitu ya. Mungkin gue juga bakal bingung gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya dia itu bisa kabur gitu ya, Reze dengan Denji ini, ya tentu ini akan jadi different story lagi gitu. Jadi itu menurut gue yang harus ya, kita sebagai penonton itu harus ingat gitu bahwa Denji itu memang nggak punya moral kompas gitu ya. Jadi lalu poin yang selanjutnya ya, kita itu, benar ya, diajak jadi, penonton itu diajak ke kegalauan tentang sesuatu yang udah jelas gitu ya. Jadi maksudnya gimana gitu ya. Jadi, maksud gua adalah, kita gitu ya, jelas gitu ya bahwa, membunuh itu adalah sesuatu yang, buruk gitu ya. Bahkan di film anime ini gitu ya, itu
kita diliatin bahwa korban-korban Reze ini massive gitu, banyak banget gitu. Korban Typhoon juga banyak, tapi korban Reze itu lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kita tuh seperti kayak melupakan korban-korban yang mati itu sebenarnya gitu ya. Demi gitu ya, demi melihat Reze itu bisa hidup damai gitu. Jadi inilah yang benar-benar apa ya, kayak moral kita tuh dibolak-balik gitu. Moral kita tuh kayak kayak dipindahin gitu. jadi jadi kayak gitu, itu sayang banget gitu. Justru bukan sayang, maksudnya itu bagus banget gitu tentang moral penonton tuh yang diacak-acak gitu. Menurut kalau misalnya kayak apa ya, kayak kita mungkin laki-laki gitu yang tertarik dengan cewek cantik gitu ya. Apakah kalau misalnya kita itu tahu bahwa cewek cantik ini dia adalah pembunuh massal, mesin pembunuh massal, apakah kita bener-bener pengen pacaran sama cewek tersebut atau enggak gitu. Nah itulah yang kegalauan itulah yang sebenarnya memang ya nggak boleh lah anjir, mau secantik apapun dia kalau dia pembunuh massal ya nggak boleh. Tapi karena kita terlalu berinvestasi banyak ketika di awal gitu ya ke karakter Reze, jadi kita kayak buta tentang korban-korban yang dihancurin sama Reze tadi atau dibunuh sama Reze tadi gitu ya. Kita bahkan kita nggak nginget gitu bahwa divisi keamanan yang ada di senpai-senpai si Aki itu ya, itu dia itu mati loh coy, itu mati dibom, dibunuh, dibantai sama Reze anjay. Kita tuh sampai melupakan itu gitu. Kenapa? Karena tadi Reze ini adalah honey trap yang bener-bener manis banget gitu. Bahkan kita tuh kayak mencoba memaafkan killing mesin ini gitu. jadi itu yang menurut gua kita tuh malah dibuat bingung gitu. Kalau misalnya kita memikirkan lagi gitu ya tentang moral kita gitu ya. Jadi kita tuh dibuat bingung ke kegalauan yang sesuatunya yang itu memang udah jelas sebenarnya gitu. Itu salah gitu. Itu membunuh salah, membantai salah gitu ya. Walaupun sebenarnya Reze di beberapa kesempatan itu dia benar-benar emang ya pokoknya ini gua nggak mau ngebunuh lagi. Ini gua buktinya gitu ya. Ini gua kuat gitu ya. Pokoknya lo damai aja sama gua gitu ya. Jadi gua nggak mau ngebunuh lebih banyak lagi gitu. Dia udah tahu dan dia punya moral itu gitu tentang untuk mengurangi korban untuk mengurangi korban yang dia bunuh gitu ya. Ntar gue minum dulu. Jadi seperti itu ya. Iya bahkan untuk Reza sendiri sih dia memang lebih bermoral ya, dan nalarnya tuh jalan gitu ya dibanding Denji sendiri ya. Kalau Denji sih dia nggak peduli gitu ya. Selama impian dia tercapai, selama apa yang dia mau tercapai ya dia bodo amat sebenarnya kalau Denji gitu ya. Itulah yang sebenarnya kita tuh nggak boleh protes tentang moralnya Denji tuh sebenarnya kayak gimana gitu ya. Lalu tentu yang paling Ntar, ini gua ngecas dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ya itulah ya. Jadi penonton itu dibuat ke suatu loop ya yang memang sebenarnya udah jelas tapi kita tuh kadang melupakan gitu bahwa Reze itu adalah killing mesin yang dikirim untuk satu-satunya tujuan dia adalah untuk membunuh Denji tadi gitu ya. Nah, selanjutnya ini dia ada beberapa catatan juga gitu ya. Jadi yaitu adalah tentang oke. Jadi gue persingkat aja deh ya, karena ini juga 24 menit ya. Jadi beberapa gitu ya, kayak misalnya tadi ya tentang rasa simpati yang kita invest ke terlalu banyak ke Reze gitu, sehingga kita tuh melupakan bahwa Reze itu dia adalah mesin pembunuh. Tapi tentunya Reze juga kita bisa bilang dia adalah korban gitu ya. Jadi dia adalah korban atau guinea pig gitu ya. Dia tuh adalah kelinci percobaan, di mana kelinci percobaan ini itu dia adalah bentukan pemerintah gitu ya dari para anak yang memang dia itu yatim piatu gitu ya, dan di situ dikumpulkan gitu ya dan dibentuk untuk menjadi alat pembunuh gitu ya, dan menjadi alat negara juga gitu ya untuk untuk melancarkan kepentingan negara tentunya ya. Yang di sini dia adalah Reze ini adalah agentnya lah ya, agentnya Rusia gitu ya. Jadi menurut gua gitu ya, mau baik itu Denji, baik itu Reze gitu ya, dia adalah korban dunia sebenarnya gitu ya. Jadi korban dunia ini sebenarnya kita juga nggak bisa gitu ya kita menyalahkan, sebenarnya bisa disalahin gitu ya, tapi
mereka ini hidup dalam hal apa ya? Dalam keadaan yang memang mereka itu tidak punya pilihan dan dibentuk ya, hidup dibentuk memang untuk bertahan hidup aja gitu ya. Jadi bertahan hidupnya tuh dengan bagaimana? Kalau Denji adalah bertahan hidupnya dia adalah dengan membunuh iblis gitu ya. Dan Reze bertahan hidupnya dia adalah dengan cara melakukan tugas pembunuhannya dengan baik gitu ya, dengan lancar gitu ya. Jadi ini yang menurut gua apa ya? Jadi kegalauan kita sebagai penonton, terutama kegalauan gua gitu ya, di mana kita itu nggak bisa 100% menyalahkan Reze yang sekarang, menyalahkan Denji yang sekarang karena mereka juga dulunya memang apa ya? Memang ya korban aja, korban dunia gitu. Terus apakah kita bisa menyalahkan mereka? Ya tentu aja gitu. Cuman tadi manusia itu dibentuk dari lingkungan. Semakin baik lingkungan, semakin baik manusianya. Tapi kalau misalnya semakin buruk lingkungan, maka semakin buruk juga, terutama moral yang terbentuk di manusia tersebut gitu ya. Jadi ini menurut gue jadi hal yang kita lupakan gitu ya, dimana orang-orang itu bener-bener melihat cuman satu sisi aja, yaitu dia adalah sisi kejahatan yang dilakukan manusia tersebut. Tapi kita nggak melihat sisi lain yang menjadi sebab kenapa orang tersebut melakukan hal itu gitu ya. Nah ini juga kita ke Reza juga gitu ya, kayak prejudice tidak bersalah tuh kita harus lakukan di kasus Reza ini gitu ya. Nah tentunya yang terakhir yaitu adalah tentang scene favorit gue ya. Tentunya ini adalah scene yang gue baru pertama kali, scene-nya tuh bener-bener apa ya, bener-bener sebenarnya gitu ya, itu seksi banget gitu ya, gunners banget scene-nya gitu. Tapi di situ gue malah terharu gitu. Ini scene di kolam renang itu adalah the best scene yang gue pernah lihat di bioskop ya. Ini adalah scene terbaik yang pernah gue lihat di bioskop. Itu asli cakep banget. Baik itu Reze, musiknya gila banget ya. Mungkin udah beberapa kali ya. Jadi emang musiknya tuh emang gila banget. Transisi dari musik yang tadinya melankolis ke musik yang benar-benar chaos ya, yang menggambarkan kekeosan apa namanya, kekeosan Chainsaw Man tuh gimana tuh, itu bener-bener itu asli, itu bagus banget sumpah gitu ya. Transisinya, terus sound efeknya, back songnya itu asli itu bagus banget. Gua waktu pas apa ngedenger yang Lulabi itu ya, yang Jando itu ya, mungkin judulnya gue lupa. Itu bener-bener gua merinding, itu asli gua merinding banget waktu pas Reze pertama kali ngebunuh si kontrak Devil Typhoon itu gitu. Asli itu gue bener-bener wah gila, itu merinding banget sumpah gitu ya. Dan wah anjir itu, apalagi scene scene berenang itu loh, anjir itu scene 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 kolam renang tuh scene-nya apik parah anjay sumpah gitu ya. Nah scene yang bagus tadi gitu ya, terus aksi yang dar-der-dor ya, dan segala macamnya itu juga ditambah animasi yang bener-bener all out gitu dari Mappa gitu ya. Jadi bener-bener itu apa ya, beda sama Ufotable yang memang CGI-nya tuh bagus banget gitu ya, efeknya segala macem. Tapi kalau di Mappa itu mainnya tuh bener-bener kayak di Sakuganya, di rotoskopnya gitu. Jadi rotoskop sama Sakuga ini yang jadi andalan Mappa gitu. Dan itu bener-bener kerasa halus banget gitu di anime ini gitu, di film anime Chainsaw Man ini. Jadi menurut gua gila. Itu hal yang menurut gua anjir lah, itu bagus banget. Itu adalah anime ya. Jadi anime Chainsaw Man ini itu anime yang bener-bener apa ya, gue punya standar baru gitu untuk anime action ini harus seperti apa gitu, harus seperti ini gitu ya, harus seperti Chainsaw Man ini. Dan bener-bener Reze itu di portraitnya itu bener-bener anjir cakep banget cok gitu, cakep banget. Itu kalau misalnya Reze gue cuma nonton setengahnya aja, itu gue bener-bener bakal ketipu bahwa Reze tuh memang semanis itu, tapi di balik itu ternyata dia adalah seseorang yang dikirim untuk membunuh seseorang di Jepang untuk diambil jantungnya. Jadi gitu teman-teman. Untuk apa ya? Bukan review sih sebenarnya gitu ya. Review tapi sebenarnya lagi gue pengen lebih ngobrol aja tentang anime ini. Jadi gimana menurut kalian gitu ya tentang anime ini. Dan mungkin kalau misalnya ini jadi anime yang jadi obrolan yang panjang gitu ya. Jadi ini udah setengah jam gitu ya. Jadi mungkin ini aja ya. Semoga apa yang kita obrolin di sini itu bisa jadi teman kalian mungkin gitu ya untuk
ngerjain tugas atau segala macamnya. Dan kalau misalnya kalian pengen ada produk enggak ya, maksudnya sebenarnya nanti di segmen pertengahan itu dia nanti ada iklan gitu ya. Jadi itu aja. Kyoshiwa Radio Style. Owari. Paci 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 paci. Thank you.